Terima kasih. Pertama berkaitan dengan LHKPN, jadi bahwa ada ketentuan pejabat baru itu harus menyampaikan LHKPN-nya maksimal 30 hari sejak dilantik. Jadi kalau dilantik pada tanggal 21 Oktober memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertama kalinya, itu kan untuk pejabat yang pertama kali ya sebagai pejabat, untuk melaporkan kepada KPK selama 30 hari. Jadi kalau tanggal 21 dilantik, maka sampai tanggal 21 November berkesempatan untuk melaporkan tentang status ataupun stat harta kekayaannya kepada KPK. Sementara untuk yang sudah ataupun sebelumnya sudah jadi pejabat, maka itu tidak perlu lagi. Itu sudah kita sampaikan kepada para pejabat yang dilantik baik sebagai menteri, juga sebagai wakil menteri ataupun jabatan-jabatan lainnya yang merupakan berkewajiban untuk melaporkan kepada KPK. Apakah KPK sudah menyampaikan? Jadi KPK statusnya sudah menyampaikan himbauan, pemberitahuan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Seberapa yang sudah melaporkan, nanti kami akan update dulu ke Direktorat LHKPN ya. Kami belum mengupdate-nya. Ya, oke. Oh, batas waktunya 3 bulan katanya Mas Budi. Itu pertama ya. Kedua, berkaitan dengan pertanyaan apakah status laporan gratifikasi dari saudara Kaesang. Jadi saudara Kaesang sebagaimana telah diketahui menyampaikan laporan penerimaan yang merasa penerimaan tersebut apakah gratis atau tidak, yang bersangkutan telah menyampaikan kepada KPK dan Direktorat Gratifikasi sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa karena yang bersangkutan bukan merupakan penyelenggara negara, maka kemudian laporan tersebut, nota dinasnya dari Deputi Pencegahan dalam hal ini menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diputuskan apakah gratifikasi atau tidak. Kasus seperti ini, KPK kalau nggak salah sebelumnya telah menerima juga ada 3 kali. Juga misalnya pernah Mas Boyamin menyampaikan ke KPK, tetapi karena Mas Boyamin itu bukan penyelenggara negara, maka kemudian tidak dapat oleh KPK ditetapkan statusnya sebagai gratis atau tidak. Juga pernah seorang dokter tersebut dokter dari swasta, menerima dari pasien, tapi karena dokternya tersebut dokter swasta, maka kemudian juga oleh KPK diputuskan untuk tidak dapat ditetapkan sebagai gratifikasi atau tidak. Yang ketiga, pernah juga seorang guru ini juga guru swasta yang menerima dari wali murid setelah kenaikan. Maka kemudian KPK juga pernah memutuskan bahwa laporan tentang gratis atau tidaknya kami putuskan tidak sebagai merupakan gratifikasi. Jadi demikian halnya juga, kembali saya tegaskan bahwa laporan dugaan gratifikasi yang dilaporkan saudara Kaesang oleh saudara Deputi Pencegahan sudah disampaikan ke pimpinan bahwa dalam pandangan Kedeputian Pencegahan yang berwenang selama ini memutuskan memberikan nota dinas kepada pimpinan apakah gratifikasi atau tidak, itu menyampaikan bahwa karena yang bersangkutan bukan penyelenggara negara dan juga sudah dewasa, sudah terpisah dari orang tuanya, menyampaikan bahwa Kedeputian Pencegahan tidak dapat memutuskan atau menyampaikan ini bukan gratifikasi. Ketiga, tentang saudara Edi Herich. Sebagaimana juga diketahui bahwa putusan pra-peradilan telah memutus penetapan tersangka terhadap saudara Edi Herich, dinyatakan diterima pra-peradilannya dan karenanya kemudian KPK telah secara hukum putusan itu
menetapkan bahwa penetapan tersangka kepada saudara Edy Herit menjadi tidak sah. Lantas apa yang dilakukan oleh KPK? Sejauh ini kami juga kemudian mencoba melakukan koordinasi, karena kemudian berdasarkan informasi dari koordinasi dan supervisi menyampaikan bahwa kasus tersebut antara saudara Edy Herit dengan Helmut juga sedang kemudian berperkara dalam dugaan penipuan, sehingga relasi antara Edy Herit dengan saudara Helmut itu kemudian juga sedang dalam proses pemeriksaan di Bareskrim. Jadi atas peristiwa tersebut yang semula oleh KPK ditersangkakan, kemudian dipraper, kemudian KPK dinyatakan tidak sah dalam penetapan tersangkanya, kami akan melakukan proses penyidikan kembali, tapi kan statusnya sudah gugur penyidikannya. Maka kemudian ketika akan dilanjutkan, kami mendengar, dan karenanya kami sedang berkoordinasi dengan Bareskrim, apakah kasus ini kasus yang sama? Apakah kasus ini juga atas sebuah peristiwa hukum yang satu? Nah, kalau satu, maka kami kemudian perlu berkoordinasi. Tetapi kalau kemudian ternyata kasus ini merupakan kasus yang berbeda, tentu kami kemudian akan melakukan proses mengulang proses penyidikannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena yang dipersalahkan adalah kami menetapkan tersangka sebelum proses penyidikan dan alat-alat buktinya dianggap diperoleh sebelum proses penyidikan. Sebagaimana putusan mengatakan bahwa proses penetapan tersangkanya seharusnya dalam atau setelah ditetapkan proses penyidikan, dan yang kedua, alat-alat buktinya juga yang dikumpulkan dalam fase masa penyidikan. Itu yang dapat kami sampaikan. Yang keempat, diskusi ataupun penerimaan pimpinan KPK terhadap beberapa mantan pimpinan KPK, juga teman-teman LSM maupun NGO yang hadir ke KPK. Berapa hari yang lalu ya? Hari kemarin. Oh, kemarin, ya. Prinsipnya para pimpinan dan juga NGO itu sebenarnya mendukung KPK dan juga kemudian menyampaikan beberapa laporan memang. Termasuk mungkin sebagaimana Anda tanyakan tadi Blok Medan dan lain-lain, tetapi tidak hanya itu ya, ada beberapa yang lain. Prinsipnya KPK menerima dukungan dan juga kemudian menerima laporan tersebut, dan laporan tersebut sedang dalam proses penelaahan di tim PLPM KPK. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, karena prosesnya masih dalam proses penelaahan, jadi kami tidak bisa menyampaikan hasilnya karena masih baru kemarin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi